Apa hukumnya orang muslim memelihara anjing? Mengapa bertakbir sebelum baca wadduha? La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Kenapa bertakbir sebelum baca wadduha? Karena surat ad-duha turunnya lama, enggak turun. Datang malaikat Jibril. Kenapa engkau lama datang bawa wahyu Jibril? Karena rupanya di bawah tempat tidur ada bangkai anak anjing. Datang Khaulah membawa gagang sapu, terasa anak anjing mati dikeluarkan. Barulah turun malaikat Jibril. Nadkhulul buyut, kami tidak masuk ke dalam rumah kalau di dalam rumah itu ada anjing. Pertama, malaikat rahmat tidak masuk ke rumah yang ada anjing. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut melebu. Dua, kenapa? Maniqtana kalban, siapa yang memelihara anjing, maka satu hari amalnya dikurangi sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu besar Pak Ustadz, 7 kilometer panjangnya. Tingginya tinggi sekali. Pergilah ke Madinah melihat Bukit Uhud, dikasih lampu cahaya oleh pemerintah Arab Saudi sehingga tengah malam nampak memerah. Itu kenapa? Supaya orang tahu sebesar Bukit Uhud amalmu dikurangi tiap hari. Amalmu dikurangi tiap hari sebesar Bukit Uhud, sedangkan amalmu setiap hari sebesar bisul. Yang dikurangi sebesar Bukit Uhud. Jadi tiap hari min. Oleh sebab itu pulang dari sini lepaskanlah anjing-anjingmu. Itu Pak Ustadz Ashabul Kahfi. Itu syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Itu ceritanya bukan nyuruh miara anjing. Itu menceritakan walaupun seekor anjing kalau mengabdi kepada ulama tetap disebutkan Allah. Informasinya tidak penting. Seekor anjing menjulurkan kakinya di depan pintu gua. Untuk apa Allah ceritakan itu? Allah mau kasih tahu pelajaran. Hai orang beriman, walaupun seekor anjing kalau menjaga ulama tetap diceritakan Allah dalam Al-Quran. Bukan hai orang beriman peliharalah anjing. Saya bertanya bagaimana pendapat Ustadz bila ada akhwat. Oh ini serius nih. Bila ada akhwat yang ingin menikah muda tapi orang tua tidak setuju karena ingin anaknya lulus kuliah dan menggapai cita-citanya dulu baru boleh menikah. Saya termasuk yang kategori ini. Makanya umur sudah 41 tahun, anak masih kecil karena terlambat menikah. Pulang dari, jadi curhat jadinya. Makanya saya anjurkan selalu, kemarin bulan Agustus saya sebulan di Kairo. Diundang adik-adik untuk dialog. Ustadz Somad, apa pendapat Ustadz tentang kami yang masih kuliah di Kairo ini? Bagaimana kalau kami menikah? Saya bilang baik. Tentang makannya Pak Ustadz bukan urusan saya. Kamu kan dapat kiriman dari orang tua kan? Iya. Masih ada subsidi APBD kan? Iya. Yang perempuan itu juga iya. Gabungkan APBD-nya. Dua. Tanya dia, oh Adinda, sudikah kau menerima pinanganku? Kita mungkin nanti dalam keadaan susah, tapi demi untuk kebersamaan. Mungkin kita akan makan sebulan sehari sekali saja. Kata si perempuan, enggak apa-apa mas, tapi jangan lama-lama ya. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Kepala kalian lebih terjaga, apalagi anak tadi hafal Quran. Dengan menikah maka hafalannya terjaga, karena mata ini luar biasa. Imam dari Palestina mau beli roti gandum, sudah masuk ke dalam toko penjual roti, keluar lagi. Kenapa? Karena penjaganya pakai rok mini. Dia nggak mau hafalannya hilang melihat lutut si penjaga. Walaupun lutut itu hitam dan berkudis. Saya tanya, matkhus jua kenapa kamu nggak masuk ke dalam? Kata dia, itu ada perempuan tidak menutup aurat. Saya tidak mau hafalan saya rusak. Dia keluar, saya yang masuk ke dalam. Beli roti, saya beli. Selesai. Jamaah nanya, Ustaz nggak takut hafalannya hilang? Udah lama hilang. Maka kalian
yang mau menikah, bapak-bapak, ibu-ibu, mampu. Lihat Ustadz Arifin Ilham, mampu dia, dinikahkannya anaknya, umur 17-18 tahun, menikah anaknya. Sekarang diundang kemana-mana, memberi motivasi menikah muda. Saya kalau tahu nikah itu indah, begitu pagi khitan, sore nikah langsung. Kasih tips agar bicara ke orang tua untuk minta izin nikah muda. Sampean jangan ngomong langsung ke orang tua. Jangan pulang dari sini, papa sini, mama sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Jangan kamu yang ngomong. Jangan kamu yang ngomong. Orang tuamu itu ngajinya sama siapa? Ngajinya sama Ustadz Fulan. Biar Ustadz yang ngomong. Nah, Ustadznya yang ngomong. Bu, ibu punya anak? Iya. Sudah punya layak menikah? Ya. Dia mau nggak nikah? Oh, itu bagus sekali dinikahkan. Nanti dia ngomong. Atau bapaknya kerja di mana? Di kantor Bupati Lamongan. Pak Bupati yang ngomong. Sampean kene? Nikah. Langsung. Kalau nggak percaya, coba. Saya mau tanya Pak Ustadz, bagaimana jika kita ragu dengan imam yang sedang jamaah, sedangkan kita sebagai makmum? Dan syarat imam yang dipilih kalau bersama teman itu bagaimana? Kalau berkumpul ramai-ramai kita, siapa yang paling layak jadi imam? Sultan. Makanya sultan-sultan Jawa dulu itu orangnya alim sekaligus amir, pemimpin. Sunan Giri. Sunan Giri itu ulama sekaligus sultan. Sultan yang ulama. Maka dia, ini perlu pemimpin yang bisa jadi imam. Sekarang banyak juga pemimpin yang bisa jadi imam, tapi imam zuhur. Allahu Akbar. Yang bisa imam zuhur, maghrib, subuh, isya dan asar. Nah, ini dia. Lalu kalau pemimpin tidak bisa, pemimpin mengangkat imam, namanya imam ratib. Nah, itulah imam ratib kita tadi. Siapapun yang datang ke masjid ini nggak boleh nyelonong maju jadi imam selagi ada imam ratib. Imam ratib, imam tetap. Syekh Abdurrahman Sudais di Makkah Al-Mukarramah, Syekh Su'ud Ash-Shuraim, Syekh Muhammad Jibril di Masjid Amr bin As di Kairo. Nah, ini imam-imam ratib. Lalu kemudian di bawah itu dalam mazhab Syafi'i sampai 14. Yang ke nomor 14, yang paling banyak hafalannya, yang paling paham Al-Quran Sunnah, yang paling, bahkan ada di situ di antara 1 sampai 14 yang paling ganteng. Sama-sama hafal, sama-sama alim, sama-sama abid, tapi yang satu ganteng, yang satu kurang ganteng. Yang ganteng itu jadi imam. Sampai-sampai yang paling bersih bajunya, anzafu sauban, paling bersih. Kemudian yang paling nomor 14 yang sudah menikah. Jadi menikah itu nomor 14. Karena di bulan Ramadan banyak juga masalah komplain masyarakat. Kenapa dia yang jadi imam? Di tempat kami anak-anak tahfiz Quran dipanggil jadi imam tarawih, masyarakat komplain. Itu imamnya sudah nikah apa belum? Pak, nikah itu nomor 14. Dia memang belum nikah tapi hafal Quran. Bapak udah nikah bolak-balik enggak hafal Quran. Mohon maaf yang sudah bolak-balik nikah tapi enggak bisa baca Quran. Jangan tersinggung dengar ceramah saya. Biasanya orang yang mudah tersinggung cepat mati. Amal apa yang disebut bid'ah? Perbuatan, ucapan, tindakan tidak ada dalilnya. Bid'ah. Perbuatan, ucapan, tindakan, tingkah laku tidak ada dalilnya. Bid'ah. Selama ada dalilnya tidak boleh kita membid'ahkan orang. Selama ada dalilnya. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf, maka tidak boleh dikatakan bid'ah. Jangan ketika engkau berbeda dengan orang lalu kau katakan, hei pelaku bid'ah. Saat kau vonis orang, hai pelaku bid'ah, saat itu kau sedang mengatakan, hei dhalalah, hei dhallun, hai penghuni neraka jahanam. Maka hati-hati betul, ini domennya ulama. Tentang nisfu Sya'ban, amalan apa saja yang harus dilakukan? Ittala'allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Hadis ini menurut Syekh Albani hadithun sahih. Hadis tentang malam nisfu Sya'ban sahih.
Allah memperhatikan khusus pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampunkan semua makhluknya. Illa kecuali dua. Musyrik, orang yang syirik, mempersekutukan Allah. Musahin, orang yang belum berdamai. Maka berdamailah pagi ini. Salam kiri, salam kanan. Peace, damai. Lalu kemudian apa amalannya? Nabi tidak ada menyebutkan amalan khusus. Terserah mau tahajud sepanjang malam, mau memperbanyak zikir dan salawat, mau membaca Al-Quran. Lalu kemudian ulama ditanya, Kiai, nanti malam saya ngamal apa ya? Baca aja banyak-banyak. Tapi tidak semua orang bisa. Akhirnya ada kiainya yang nyuruh baca ini, baca itu, ijtihad dia. Tapi amalnya bebas, mau apa saja, banyak-banyak. Solat tahajud malam. Nabi itu solatnya bagaimana Pak Ustadz? Hatta tatafattara qadamahu, sampai bengkak kedua kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Ayatnya panjang sampai darah turun ke kaki. Apa yang dia baca? Rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Ustadz pernah kakinya bengkak? Pernah. Kapan? Waktu naik pesawat pergi umroh. Bagaimana hukum niqab? Kenapa ada yang bilang sunnah dan wajib? Ada hadis. Ada hadis. Dua kelompok hadis. Lebih 20 hadis yang mengatakan niqab itu wajib. Makanya Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan niqab wajib. Niqab itu apa Pak Ustadz? Cadar yang nutup wajah. Ini kelompok yang mengatakan wajib. Sedangkan Syekh Albani mengatakan tidak wajib. Karena ada beberapa hadis yang mengindikasikan sahabat perempuan terlihat wajahnya. Jadi kalau ada kawan kita, sahabat kita yang berniqab karena dia meyakini itu wajib, silakan, jangan diejek. Yang membuka juga jangan diejek. Karena dia meyakini pada hadis-hadis perempuan boleh memperlihatkan wajahnya. Kenapa kelahi tentang masalah ini? Setan bekerja. Itu sudah SOS, standar operasional setan. Kenapa melihat orang celana sempit kita diam? Kenapa melihat orang pakai rok mini kita diam? Kenapa melihat orang bercadar kita rese? Ninja nih ya. Kalau ada yang sudah bercadar, alhamdulillah. Perempuan yang bercadar bukan menjaga dirinya. Perempuan yang bercadar itu bukan menjaga wajahnya. Dia sedang menjaga pikiran orang lain. Ibu-ibu, kalau kalian melihat perempuan bercadar, bersyukurlah. Perempuan itu bukan sedang menjaga dirinya. Perempuan itu sedang menjaga suami kalian supaya matanya enggak jelalatan. Mestinya kalau ketemu perempuan bercadar, terima kasih yang mbak. Kalau sampean enggak gini, suami saya dari tadi. Apalagi kalau perempuan itu cantik. Sampai-sampai supir oplet nabrak tiang listrik.